Sahabat Petisi Ali dimanapun berada, ketemu lagi di acara yang begitu keren, tajam dan keras dalam program Head to Head bersama dengan pengacara Mawar. Tema kita kali ini yaitu membahas terkait dengan mafia tanah. Jadi isu-isu yang sedang bergulir di kancah politik nasional kita maupun di penegakan hukum kita ini, banyaknya tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang dialamatkan kepada beberapa pihak. Dalam hal ini sedang disoroti, yaitu Agung Sedayo Group. Jadi saya kira kita perlu memberikan gambaran ataupun pencerahan terkait dengan kasus tersebut, ya. Apakah memang benar tuduhan-tuduhan daripada pihak, kita katakanlah yang menuding Agung Sedayo Group itu merampas tanah, ya. Ini nanti akan dijawab langsung oleh Paman Nurlete. Siap. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia Maluku, DPD Perhakim Maluku, dan beliau adalah pengacara maupun penasihat hukum dari Presiden Direktur PT Agung Sedayo Group, Nono Sampono. Selamat siang, Pak Maman. Selamat siang, Pak Sehat ya? Siap-siap, alhamdulillah baik. Pak Maman, ini kan banyak kita lihat isu-isu yang telah beredar di berbagai media sosial, baik itu di TikTok, Instagram, dan lain, bahkan pemberitaan-pemberitaan di berbagai media televisi nasional yang menuding bahwasannya Agung Sedayo Group katanya merampas tanah masyarakat. Ini yang menuduh ini saya lihat belum ada melakukan tindakan hukum yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Tanggapan Anda terkait dengan tuduhan-tuduhan yang dilakukan waktu sebenarnya? Baik, terima kasih Pak Fitra atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait dengan tuduhan-tuduhan keji yang tanpa fakta dan data yang sering disajikan oleh Ahmad Gojinudin. Jadi saya perlu harus jelaskan bahwa Ahmad Gojinudin ini dia adalah pengacara yang kemudian selalu kalah di pengadilan, lalu ada semacam dendam kesumat. Terus kemudian dia juga sudah membela banyak orang yang mengklaim ada kepemilikan tanah di PIK 2. Contoh misalnya, dia dulu pernah melancarkan narasi konfrontatif, provokatif dan manipulatif, menyatakan bahwa ada perampasan tanah di PIK 2, yaitu klaimnya adalah SK Budiarjo dan istrinya Nurlela. Tetapi oleh hakim di pengadilan telah memutuskan bahwa kliennya telah bersalah, telah diputuskan 2 tahun penjara. Artinya tuduhan-tuduhan dia itu selama ini tidak terbukti. Nah, karena faktor dendam kesumat itulah, dia selama ini selalu melancarkan narasi penghinaan, pelecehan, manipulasi informasi, merekayasa situasi, menyatakan Pak Aguan dan Pak Nono Sampono, klien saya, itu melakukan perampasan. Padahal Pak Fitra, perlu kita ketahui bahwa yang namanya persoalan hukum, belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Itu berarti hanya sifatnya asumsi, opini liar, tidak terbukti. Jadi sangat jelas bahwa Ahmad Gojinudin ini, dia selama ini hanya membangun opini-opini liar yang menyesatkan publik. Karena faktor ada dendam kesumat. Beberapa kali dia beracara di pengadilan melawan tim legal PIK 2 dan selalu kalah, Pak Fitra. Selalu kalah, ya? Selalu kalah. Jadi dia ini bukan orientasi untuk kemudian mencari keadilan, tapi ketenaran. Bukan mencari kebenaran, tapi ketenaran. Jadi sekali lagi, beberapa klien yang dia bela selama ini, terakhir itu Cadi Chandra yang kemarin terjadi berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Juli. Ya? Nah, sudah terdakwa. Terdakwa malah. Jadi artinya apa yang diperjuangkan, apa yang disuarakan selama ini, menurut hemat saya itu sebuah sikap sebagai seorang advokat yang tidak etis. Kenapa? Semua permasalahan sudah dibawa ke pengadilan, tetapi dia masih membangun narasi-narasi penghinaan, pelecehan, kemudian propaganda, provokasi, dan itu orientasinya hanya untuk mendapat simpati publik. Nah, seakan-akan ada oligarki melakukan perampasan tanah. Padahal semua permasalahan yang disuarakan itu sudah diputuskan pengadilan dan banyak klien dia itu sudah dihukum. Oke, menurut Paman, ini kan serangan-serangan ini kan sangat gencar sekali dilakukan kepada Agung Sedayo Group dan kawan-kawan. Ini sebenarnya menjadi tujuan mereka itu seperti apa? Sehingga mereka begitu getol untuk menyerang Agung Sedayo Groupnya. Padahal
kita ketahui nih kontribusi daripada Agung Sedayo Group ini banyak sekali. Siap. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan apa alasan mereka dari pandangan hukum seorang praktisi hukum dan apa kontribusi Agung Sedayo Group untuk Indonesia. Ya, baik. Terima kasih. Saya perlu menjawab pertanyaan dari Pak Fitra terkait dengan apa sih tujuan mereka kelompok ini selama ini. Jadi sebenarnya kalau kita mencermati berbagai macam isu wacana nasional itu ditunggangi oleh kelompok ini. Nah, itu Ahmad Gojinudin, kemudian Gofroni, kemudian Said Didu. Ini adalah orang-orang yang kemudian selalu menghipnotis akal sehat publik dengan narasi-narasi yang manipulatif, provokatif dan konfrontatif seperti yang saya sebutkan. Tujuan mereka menurut hemat saya itu hanya bisa menciptakan kegaduhan, kekecauan di sosial masyarakat. Karena sekali lagi orientasi mereka itu ingin memperoleh simpati publik dengan menghasut rakyat Indonesia, menghujat, menghina pihak Agung Sedayo Group, dan mereka sekali lagi karena ada dendam kesumat. Nah, yang saya khawatirkan Pak Fitra, di kelompok ini ada orang-orang yang punya DNA ideologi HTI. Itu seperti Ahmad Gojinudin. Dugaannya. Iya, saya menduga Ahmad Gojinudin ini dan dulu memang dia HTI. HTI. Meskipun sekarang kategorinya ex HTI karena HTI ada organisasi terlarang yang telah dibubarkan oleh pemerintah pada 2017. Di Malaysia juga dibubarkan. Nah, dibubarkan. Artinya organisasi ini dahulunya itu dianggap oleh pemerintah itu sering melakukan benturan sosial di masyarakat. Bertentangan ideologinya dengan Pancasila 45. Sehingga ini tidak bisa dibenarkan. Ahmad Gojinudin dia punya track record buruk, Pak Fitra. Iya. Pada 2022 dia karena sakit hati konsep Hilaupa yang dia jual, lalu kemudian dia minta kepada Kapolri saat ini untuk membubarkan yang namanya Densus 88 tanpa sebuah alasan dibenarkan. Jadi dia selalu menuding alat-alat negara itu diperalat. Padahal dia tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan dia juga adalah tindakan yang sangat berpotensi terjadi disintegrasi NKRI. Nah, kedua, apa sih andil dan kontribusi Agung Sedayo Group? Saya menyebutkan beberapa saja. Misalnya di sektor pajak, Agung Sedayo Group itu punya kontribusi pajak itu sudah hampir 51 triliun untuk kepentingan bangsa dan negara. 51 triliun. 51 triliun. Okay. Kemudian membangun jalan tol dari Kamal hingga ke Rajak itu hampir 38 km sekian. Dengan total anggaran hampir 29 triliun. Itu anggarannya dari swasta, Pak Fitra. Bukan anggaran dari APBN. Namanya non anggaran pemerintah. Artinya Agung Sedayo Group sangat banyak berkontribusi. Kemudian saat ini Agung Sedayo Group telah membangun menara kembar, yaitu Menara Syariah, yang direncanakan akan menjadi pakan halal terbesar di Asia Tenggara. Logika sederhananya adalah kita punya jamaah haji Indonesia selama ini makan berasnya dari Vietnam, dagingnya dari Brasil, padahal ini bukan mayoritas negara Islam. Nah, ini keinginan agar ada Menara Syariah di PIK 2 itu supaya tujuannya menjadi pakan halal terbesar di Asia Tenggara. Itulah sejumlah kontribusi. Bahkan akan nanti ada Masjid Agung yang bisa menampung 6.000 sekian jemaah dan hampir 8 hektar. Dan mungkin kalau tidak salah yang saya dapat informasi dari Pak Nono, itu hampir 2 triliun lebih anggarannya. Itu disiapkan untuk kepentingan jemaah. Jadi di PIK itu ada kawasan namanya Eco Park. Itu ada wisata religi, membangun semua rumah ibadah di sana. Termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan mereka akan nanti mengundang dari NU dan Muhammadiyah juga untuk membangun kampus-kampus ormas itu di sana. Oke. Pak Paman Nurlete, ini kan lagi masih ada di dalam benak masyarakat terkait dengan pagar laut. Siap. Nah, sampai ada seseorang mantan wakil menteri, kita katakan Said Didu, ya, memegang bambu sambil menggoyang-goyangkan, teriak gitu kan. Nah, ini sebenarnya motif tujuannya itu menyerang kepada Agung Sedayo itu bukan hanya beberapa orang ya, ada juga wakil menteri. Ya. Cerita yang sebenarnya seperti apa? Apakah memang benar Agung Sedayo Group yang salah? Karena kan narasi-narasi yang berkembang di tengah masyarakat kan kita nggak ngerti nih. Tiba-tiba sudah ada aja potongan-potongan video seolah-olah
Agung Sedayu Group ini adalah perampas tanah masyarakat gitu, Iya. seperti yang diisukan oleh berbagai pihak. Ya, jadi Pak Pitra, sebenarnya pada saat terjadi polemik pagar laut, kelompok ini memang secara intens berselancar dalam dinamika itu dan selalu menghembuskan narasi-narasi provokasi, propaganda, kemudian menghina dan memfitnah. Sayangnya separuh rakyat Indonesia ini terkontaminasi dengan narasi-narasi propaganda mereka itu. Padahal sekali lagi, kita ini kan berbangsa dan bernegara. Pengadilan itu kita jadikan sebagai tempat semua orang mencari keadilan. Jadi selagi belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap memutuskan bahwa perkara polemik pagar laut itu ada keterlibatan misalnya dari pihak Agus Sedayu Group atau Pak Nono misalnya, kan buktinya tidak ada sama sekali fakta persidangan misalnya menyatakan hal itu. Kedua, sebelum sampai tingkat persidangan, oleh Baris Krim Polri itu sudah telah membantah lewat hasil penyidikan bahwa semua saksi yang diperiksa dari kalangan masyarakat itu tidak ada keterlibatan Pak Nono maupun Pak Aguan sama sekali. Tidak ada ya keterlibatan. Tidak ada. Jadi mereka ini hanya memaksa kehendak pihak-pihak aparat penegak hukum untuk harus menetapkan atau pihak tertentu terlibat. Jadi mereka ini melakukan semacam upaya untuk mendikte kerja-kerja aparat penegak hukum. Padahal mereka juga adalah aparat penegak hukum, misalnya seperti ya sebagai pengacara ya, mereka harus punya etika, sopan santun, punya tata krama dalam bernarasi. Nah itu yang kita sama sekali tidak melihat itu ketika mereka tampil di ruang publik dengan hanya membangun narasi-narasi manipulasi, konfrontatif dan provokatif. Ini menurut hemat saya tidak etis sebagai seorang lawyer. Padahal di Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan bahwa seorang advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus bersikap santun terhadap semua pihak. Ini Ahmad Gojinudin ini menurut saya, ini dia tidak mencerminkan seorang praktisi hukum yang baik dan benar. Karena kenapa? Dia ini adalah masih memiliki DNA ideologi HTI. Jadi dalam benak pikiran dia itu, dia ini hanya bertopeng aja sebagai praktisi hukum. Tetapi ada tujuan-tujuan tertentu menurut saya, ya tentu mengadu domba, menyerang etnis tertentu, kemudian memfitnah pihak lain agar dibenci oleh rakyat Indonesia. Kemudian itu membangun satu kekacauan dalam masyarakat. Itu yang terlihat. Ini pernah nggak Pak Nono Sampono ataupun Pak Aguan mereka pidanakan ataupun mereka gugat sehingga mereka menjustifikasi adanya perbuatan pidana di sana? Terkait dengan Ya, mereka melakukan upaya tindakan hukum ya. Ya, jadi Pak Pitra, selama ini kan sebenarnya mereka ini sudah sering menggugat Oh gitu. pihak Agung Sedayu Group. Tetapi Hasilnya oleh apa? pengadilan itu semua tidak terbukti. Iya, itu. Jadi terakhir misalnya baru per tanggal 7 Juli ini itu ada putusan pengadilan di Jakarta yang menyatakan bahwa tuduhan mereka bahwa ada perbuatan melawan hukum, menggugat Pak Aguan, Pak Antoni Salim, termasuk Pak Nono dan sebagainya, itu sudah ditolak, sudah tidak terbukti. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh seorang Paman Nurlete untuk menempuh secara hukum juga? Karena kan gugatannya udah nggak terbukti. Iya. Artinya jatuhnya kan kepada ranah fitnah jatuhnya. Iya betul Pak Pitra. Jadi saya sebagai pengacaranya Pak Nono Sampono, Presiden Direktur Agung Sedayu Group, saya sudah berkonsultasi dan berdiskusi panjang dengan beliau terkait dengan narasi-narasi penghinaan, pelecehan nama baik, menyerang martabat dan kehormatan beliau. Misalnya Ahmad Gojinudin dalam beberapa video menyatakan bahwa Pak Nono itu melakukan perampasan tanah di PIK, terlibat melakukan kejahatan juga di Raja Ampat. Tuduhannya seperti itu. Padahal hingga saat ini belum ada satu pun putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan Pak Nono melakukan kejahatan. Kedua, perusahaan yang dituduhkan ada keterlibatan Pak Nono, semenjak 2021 itu Pak Nono tidak lagi ada dalam manajemen itu. Sementara perusahaan itu baru beroperasi 2023. Berarti ini hanya fitnah. Ini karena dia tidak melakukan satu validasi informasi yang valid dan akurat, Pak Fitra. Dia hanya mengkonsumsi informasi-informasi liar oleh pihak-pihak yang dia tidak kenal, tapi karena ada kebencian, ada dendam kesumat, lalu dia ini mau menyerang kehormatan orang seenaknya. Ini yang saya katakan bahwa dia ini pengacara, tetapi tidak mengerti tentang etika dan tata krama seorang praktisi hukum, bagaimana cara dia melontarkan satu argumentasi hukum. Saya sering sampaikan bahwa semua permasalahan yang dia hendak ingin bawa ke pengadilan, silakan saja. Kalau ada bukti-bukti yuridis, bukti otentik lain, bukti fisik,
Silakan bawa. Kenapa? Pengadilan itu adalah ibu kota dari kerajaan hukum. Iya. Semua orang mencari keadilan sana. Tapi sebaliknya ketika ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah, dia tidak boleh menghina pengadilan. Iya. Terbukti, dia karena selalu kalah, dia sekarang mulai membangun opini dia menyatakan polisi, jaksa, hakim itu tidak punya integritas, tidak punya profesionalisme, tidak punya moralitas. Jadi dia meragukan aparat penegak hukum, padahal dia selalu membawa permasalahan ke pengadilan. Jadi menurut saya sikap dia dengan pernyataan-pernyataan dia itu kontraproduktif. Dia mengalami satu inkonsistensi sikap. Oke, Pak Paman. Ini kita lihat kemarin di beberapa media sosial, Pak Paman Ya. dengan Ahmad Kojinuddin terjadi hampir adu fisik dan jotos-jotosan. Iya. Ini penyebabnya apa sampai adu jotos seperti itu ya? Terus kenapa bisa terjadi seperti itu? Nanti akan dijawab di segmen kedua.